sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih jabat tangan, senyum, depan, kiri, kanan kita. Hari ini kita mau sama-sama merayakan sukacita di dalam Tuhan, amin. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan di dalam Tuhan hidup kita tidak akan jadi sama lagi, amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang percaya bahwa pengharapan ada di dalam kita, katakan amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. ICC katakan kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu pegang. Dan kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Boleh ICC angkat kedua tanganmu, katakan kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Boleh kasih tahu kiri kanannya dulu, katakan Tuhan baik di dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Come on. Tuhan baik di
setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Boleh bertepuk tangan di atas kepala saudara. Hey! Woo! Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan di hidupmu? Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Kami menikmati setiap kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu.
Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosa. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkat ku jadi milik. Mari serukan nama Yesus. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang sempurna di hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup. Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari jemaat naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih yang mengalir dalam hidup. Yesus Tuhan.
berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tetaplah Engkau Tuhan di hidup. Amin. Terima kasih Yesus. Tetaplah Kau jadi bagian Bapa, tak terpisahkan, takkan terpisahkan ku dari kasih-Mu. Hatiku limpahkan kebaikan-Mu. Oh, jiwaku bersuka akan kemurahan-Mu Tuhan. Keselamatan-Mu Tuhan, anugerah yang terbaik dalam hidupku. Engkau baik. Oh, ku percaya Kau tetap ada. Ku I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yang percaya ada hidup baru di dalam Tuhan, kita berikan kemuliaan buat meriah buat Tuhan kita. Amin. Oh, come on church, singing. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior, our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you, Lord. Forgiveness is in you. Yes, we are here, Lord. Oh, descended into darkness, you rose in glorious. Mari angkat tanganmu, katakan never seen how. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Oh, I believe in the name
believe in Christ the Son. Shout hallelujah! Shout Jesus! Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. 30 detik ke depan kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Bagi Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Jesus. Bangga punya Bapa yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Terima kasih Kau telah melahirkan kami kembali Tuhan Yesus. Di bagian dalam keluarga-Mu, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih keselamatan, terima kasih rancangan yang terbaik. Terima kasih bahwa Engkau selalu menyertai kami. Meskipun kami berjalan dalam lembah yang kelam ya Tuhan, kami tidak takut bahaya. Engkau selalu berserta dengan kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kebingungan, Kau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Dan kami dibawa ke air yang tenang ya Tuhan. Dan sukacita ada dalam hadirat Tuhan. Kelepasan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. In the name of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Ajar kami mengingat kembali akan kasih Tuhan. The reason why we are here, because of Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami sambut perjamuan kudus in the name of Jesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada yang sudah belum mendapatkan, boleh angkat tangan saudara. Roti dan anggur. Di belakang ada. Sudah dapatkan semua? Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang segera? Ya. Dia akan menjemput gerejanya dan kita harus semakin bersiap-siap. Karena firman Tuhan katakan tanda-tandanya sudah semakin nyata. Yesus akan jemput gerejanya, saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan Tuhan yang baik. Kau telah naik dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa setiap kami ke dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan. Kau akan datang segera ya Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang baru.
Mata kami senantiasa tertuju kepada Kristus. Kau akan datang kembali dengan cara yang sama, Yesus. Kau naik ke surga. So we love you, Lord. Malam hari sebelum Yesus diserahkan kepada pihak orang berdosa, dia mengadakan perjamuan ini bersama dengan murid-muridnya. Sudah boleh angkat roti tangan kanan saudara. Dan Yesus memecah-mecahkannya dan dia mengatakan ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Dan kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu melakukannya, setiap kali kamu ingat akan aku. Saudaraku, bukankah inilah tubuh Tuhan Yesus? Mari makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tapi saya katakan tubuh Yesus begitu hancur. Ketika orang memandang dia yang disalibkan, mereka nggak bisa lihat lagi seperti manusia, saudara. Karena begitu buruk rupanya. Tapi sesungguhnya pelanggaran dan dosa serta sakit penyakit kita yang dipikulnya di kayu salib. Sebab itu firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus luka-lukanya kita telah sembuh. Saudara datang yang dalam keadaan sakit di tempat ini, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan Yesus katakan ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu melakukan ini, kamu ingat akan Yesus. Ingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Bukankah ini adalah darah Yesus yang kita akan minum? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur saudara. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami tahu dan semakin hari kami semakin diteguhkan ya Tuhan. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami tahu apa yang Kau lakukan. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, memberikan kami pengharapan yang baru. Kami bersyukur untuk kelahiran kembali, kami bersyukur untuk keselamatan, kami bersyukur untuk nama kami yang terdaftar dalam kitab kehidupan. Kami bersyukur untuk hidup yang kekal, kami bersyukur bahwa kami tidak binasa Tuhan. Dan kami rindu berjumpa muka dengan Kristus satu saat nanti Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu yang Kau tinggalkan di dalam kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus, itu yang bekerja hari demi hari, sehingga hari-hari ke depan ya Tuhan akan menjadi hari-hari di mana kami terpusat pikiran dan hati kami hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga setiap perkataan Kristus, perbuatan Kristus terpancar dari kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sampai Engkau datang mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Sampai kami bersama-sama dengan Kristus pemerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah segera Tuhan Yesus. Merindukan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus bantu kami untuk bisa mencerna dengan baik, menangkap dengan baik, dan Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi, depan, belakang, kiri, kanan, di atas, bahkan yang di rumah, dimanapun kami semua berada. Waktu ini adalah waktu yang kudus, di mana Roh Kudus yang Kau yang bekerja. Pakai hamba-Mu dan urapi kami semua, dan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapa.
Terimalah segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang siap, bersemangat, dan bersuka cita untuk dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bisa kiri katakan happy Sunday. Ya, Tuhan Yesus berkati. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua yang sudah melayani. Terima kasih. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Yang di depan luar biasa, yang belakang luar biasa juga. Well, kita sedang membahas, kalau saudara pertama kali datang di gereja ICC Bandung dan belum bergereja dimanapun, belum tertanam, saudara bisa bertumbuh bersama di sini. Dan kita sedang membahas satu seri yang menurut saya sangat penting karena tahun ini adalah tahun Disciple Maker, tahun di mana Yesus meneguhkan panggilan saudara sebagai pemurid. Tuhan kita memberikan perintah, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Makanya kita bahas satu seri yang baru pertama kali setelah 16 tahun gereja ini ada. Through the Bible Series. Kalau ada di antara kita yang miss beberapa khotbah yang lalu, ini khotbah yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas Kejadian 1, 2, dan 3. Dan kali ini Kejadian yang keempat, judulnya adalah ketika keluarga rumit. Sudah, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang punya keluarga yang sempurna? Gak ada ya? Gak ada di antara kita punya keluarga yang sempurna. Dan ini adalah topik yang cukup berat ya. Kemarin saya renungkan. Tapi anyway, ini harus diberitakan, ini harus disampaikan. Sehingga jemaat Tuhan bisa dibangun. Maka itu saya akan dengan minta izin dulu, saya cerita dulu. Boleh curhat ya? Boleh ya? Boleh curhat dulu ya? Ini pastor ini lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Ya, papa cukup susah hidupnya. Jadi salesman, nganggur. Akhirnya dia kasih kesempatan untuk usaha, punya beca, sewa-sewain beca. Ya, susah hidupnya. Tapi dia berusaha dengan baik dan akhirnya bisa bertambah baik dalam secara ekonomi waktu itu. Dan anak-anak saya, Ibu Susi, tadi pagi ada sini, sama Pak Andi ya, 3 anak. Di saat orang tua lagi sibuk, anak-anaknya bebas. Jadi kami hidup dalam keluarga yang sangat bebas. Kami hidup, anak-anak semua pulang sekolah, main ke gang-gang, ke taman-taman, masuk ke sungai-sungai, ambil kepiting, kalau bahasa Jermannya keyup, bawa pulang ke rumah, main layangan. Karena orang tua lagi sibuk ya. Momen itu lagi sibuk. Terus nakalnya nggak ketulungan. Papa lagi buka toko. Koko sih lebih nakal sih dari saya. Bisa naik ke atas. Bisa naik ke atas etalase. Dia lari. Di tengah kaca itu. Bres. Pecah. Wah, semua heboh. Keluarga yang gak sempurna ya. RT RW tahu semua, kenal kita semua. Kenapa? Yang suka matiin listrik. Kenapa? Karena kita main di para, main layang-layangan. Dan ada gardu besar. Dan kalau layangan itu tarik, senarnya kena kabel listrik. Mati semua. Dan kami ini jualan elektronik. Jualan TV. Jadi kalau mati, tahu ini ulah siapa. Langsung orang tua saya naik ke atas. John! Tabrakan beruntun.
berkali-kali. Saya pikir puji Tuhan mereka sabar ya. Ngeri saudaraku. Gak sempurna. Tapi saya bersyukur bahwa orang tua saya kerja dengan baik. Saya belajar dari mereka, mereka hidupnya rukun. Ya, meskipun sibuk rukun tapi. Saya sepanjang hidup saya dalam keluarga saya bersyukur. Pandangan saya, filmnya ya, saya lihat orang tua itu rukun. Gak pernah ada berantem besar sampai lempar piring dan lain-lain, gak pernah. Jadi saya melihat ada kerukunan di dalam hubungan suami istri. Itu yang saya belajar. Dan kalau pulang ke rumah mau tidur, beresin PR dan lain-lain, saya lihat papa masih kerja sampai jam 11 malam. Selalu, every day, masih kerja. Dan saya belajar, orang tua itu kudu rajin untuk siapin untuk anak-anaknya. Oh, saya belajar itu. Ya. Nah, saudara, keluarga kita nggak sempurna. Nah, keluarga saya pun nggak sempurna. Ya. Saya punya anak 5, saudara. Ada anak beberapa di sini. Di rumah nggak selalu kayak surga, saudara. Nggak selalu peace. Ada nada tinggi, ada yang berantem. Jadi saya nggak sarankan anak 5. Kecuali Tuhan suruh. Beda lagi ceritanya. Ya, ada yang berantem, ada yang merasa ditinggalin, ada yang merasa begitu. Kadang-kadang saya nggak sabar. Pernah pulang pelayanan, ribut di rumah, saya kesel banget. Karena papa harus khotbah nih. Papa mau istirahat dulu, anak-anak ribut. Wah, saya nggak tahan sekali, nggak bisa tidur. Marah meledak. Istri saya, boleh tepuk tangan dong untuk dia. Ya. Lebih sabar. Ya, stretch kesabaran kita. Dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah saya pun dengan istri saya bukan couple yang sempurna. Kelihatannya aja. Tapi kalau mau jujur saudara, kami ini komunikasi ada aja permasalahan. Nggak selalu melakukan bahasa kasih yang diperlukan oleh pasangannya. Istri saya lebih perfeksionis. Sama dengan kalau lakukan sesuatu harus tepat. Sama dengan agak lama. Saya progression. Artinya saya lebih baik tembak 10 kali. Rubah terus. Jadi kadang-kadang ada tension. Istri saya suka kayu putih. Saya benci kayu putih. Maaf ya, saya nggak suka. Jadi kalau bilang, Chan tolong balurin. Aduh, biarlah pencobaan lalu daripadaku. Berat saudara. Bisa mata ini bisa nangis. Ya, nggak ada salah dengan kayu putih, tapi saya aja nggak terlalu suka baunya. Nggak selalu sempurna, saudaraku. Cara kita mendidik istri saya lahir dari keluarga yang sangat dijaga. Pulang jam berapa ditahu, pokoknya ada aturannya, nggak boleh ngidap. Saya bebas. Pulang jam berapa nggak ditanya, saudara. Pulang nggak pulang mungkin nggak tahu juga. Mau les terserah, urusin sendiri. Semuanya serba sendiri. Dan kami tinggal bersama. Jadi ada ketegangan di dalam keluarga. Poin saya adalah keluarga kita tidak sempurna. Gitu ya. Supaya adem dulu. Nah baru kita masuk dalam topiknya. Makanya saudara di dalam setiap kitab Kejadian ini menceritakan satu hal yang rumit banget. Dari keluarga harmonis Adam Hawa. Dan Tuhan katakan semua amat baik. Pasal keempat sudah ada pembunuhan. 4 pasal. Sudah ada kekerasan. Kain bunuh Habel. Dan ini sesuatu yang complicated. Ada saling menyalahkan. Ada benci, dendam, dan lain sebagainya. Dan mungkin di antara kita ada yang gak
ekstrim apa yang dialami mereka, tapi juga ada dalam hidup saudara, keluargamu khususnya, yang ada persaingan, yang ada pilih kasih. Ada di antara saudara kalau mau bercerita tentang keluarga, saudara cerita dengan, aduh keluarga tempat terindah, home, sweet home. Dan saudara lega aja cerita tentang keluarga. Kenapa? You are happy with your family, karena ketika kita pulang ke rumah, kita selalu didukung, dikasihi tanpa syarat dan lain-lain. Tapi nggak semua keluarga kayak gitu. Ada keluarga yang nggak, kalau ditanya keluarganya, dia nggak mau cerita. Belum cerita langsung nangis. Kenapa? Yang dia ingat adalah trauma, ditinggal orang tua berjudi, nggak nguruskan keluarganya, tidak dihargai, main tangan dan lain sebagainya, sehingga banyak yang sakit hati. Ada yang rohaninya dalam keluarga kenceng banget, wah, mesbah doa every day. Tapi ada juga yang nggak, cuek banget, mau ke gereja nggak gereja, terserah kamu. Begitu, saudara. Gak semua keluarga itu sempurna. Tapi saya mau bicara hati ke hati. Kalau bisa ibadah ini jadi konseling semuanya, saudara. Gini, satu hal. Setiap kita, dari manapun saudara datang, kita semua setuju dalam satu hal. Setujunya apa? Setujunya gini. Kita semua setuju bahwa apa yang buruk di dalam keluarga, saudara mau tidak berulang kembali. Itu ya. Apapun yang buruk yang saudara alami, kita semua setuju nih. Apapun yang buruk jangan terulang. Makanya khotbah kali ini bukan 3 poin, bukan 5 poin, 1 poin aja. 1 kalimat. Ini kalimatnya. Bisa muncul kan? Kebiasaan buruk masa lalu keluarga tidak harus jadi masa depanmu. Itu hanya. Yes. Nah, saudara, mari kita buka dalam Kejadian 4 ayat yang pertama. Saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandung perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Adik siapa? Kain. Habel itu gembala kambing domba. Kain jadi petani. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, ayat 3, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan, Tuhan berkenan, Tuhan terima persembahan Habel, korban persembahannya itu. Tapi Kain, ayat 5, dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, lalu hati Kain jadi panas banget. Sudah pernah panas gak? Mukanya muram. Dan firman Tuhan kepada Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah muka kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat godain kamu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain pukul Habel, adiknya, lalu membunuh dia. Sudah cerita yang ngeri sekali. Dari harmonis Adam Hawa belum jatuh dalam dosa, sekarang sudah pembunuhan. Pasal keempat. Ya, mengerikan sekali.
Tapi inilah yang terjadi. Dampak dari sesuatu yang kecil di dalam keluarga, kalau tidak dibereskan, bisa memberikan dampak yang besar. Iri hati. Saya mikir gini ya, ini kan mempersembahkan. Kain persembahin, Habel persembahin. Kalau Tuhan terima yang Habel, gak terima yang Kain, kita tahu dalam perjanjian baru karena iman sih sebenarnya. Kenapa Kain marah? Dia gak tanya aja sama Habel. Habel, kamu gimana caranya mempersembahkan? Kok kamu diterima? Atau dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus rubah? Kan gitu harusnya. Ketika itu ditanyakan, mungkin masalahnya beres. Tetapi Kain tidak melakukannya. Sudah, konflik kayak gini nih di keluarga banyak, saudaraku. Ada yang gak merasa dihargai. Papanya bilang, tuh kamu jadi seperti koko kamu tuh. Kok kamu rajin dia. Kamu demennya main terus. Seperti dia. Tiba-tiba anaknya jadi berantem. Jadi gak mau ngomong. Kenapa? Karena merasa gak dihargai. Merasa gak diakui. Akhirnya mereka berselisih, bertengkar. Dan kalau tidak selesai, maka akan berkembang lebih besar. Akhirnya sudah nanti pertemuan-pertemuan dia menghindar. Dan itu bisa terjadi di dalam keluarga. Adiknya lihat kakaknya diterima, dia bilang, ya memang kamu mah selalu, kritikan kamu selalu, kamu apapun gak pernah dimarahin. Semua diterima. Kalau saya gak pernah diterima. Ngomong apa aja gak pernah didengar. Wah saudara, ada perselisihan antara sibling adik kakak. Saling membandingkan pilih kasih. Bisa terjadi. Nah dampaknya apa? Ayat 7, lihat ya. Tuhan kasih peringatan sama Kain. Apakah muka kamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Tetapi jika kamu tidak berbuat baik, dosa sudah apa? Ngintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dikasih peringatan sama Tuhan. Tapi Kain gak mau dengar. Dia pegang iri hatinya. Jadi benci. Benci jadi dendam. Dendam jadi pembunuhan berencana. Kepada siapa? Habel yang gak tahu apa-apa, saudara. Dan itulah yang terjadi. Jadi rumit. Kain sebenarnya punya pilihan, tapi dia pilih jalan yang terburuk. Dan belum selesai di kekerasan ayat 9, lihat saudara. Firman Tuhan kepada Kain setelah dibunuh Habel itu. Di mana Habel? Adikmu itu. Dan jawabnya, aku nggak tahu. Apakah saya penjaga adikku? Sudah familiar nggak dengan kata-kata ini? Ini banyak diucapin hari-hari ini, saudara. Apakah aku yang harus ngurusin dia? Tanya aja sendiri. Kayak gitu, saudara. Tahukah saudara? Omongan ini persis sama dengan apa yang Adam Hawa lakukan. Mempersalahkan, gak mau tanggung jawab, bersembunyi. Pola yang terjadi sama Adam Hawa terjadi kepada generasi selanjutnya. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau pola yang buruk tidak selesai, itu akan berlanjut. Gitu saudaraku. Itu yang terjadi. Dan bukan hanya berlanjut. Lihat ini, ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Siapa Lamek? Lamek adalah keturunan Kain. Dia bilang gini, saya baca highlightnya aja deh ya.
Oke, saya bacakan. Ada dan Sila dengarkan suaraku. Lamek bilang ini. Hai istri-istri Lamek, pasang kamu telinganya. Waduh, kepada perkataanku. Wih. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia lukain saya. Jadi gini, orang-orang lukain saya bunuh dia. Waduh. Merinding, saudara. Membunuh seorang muda karena dia pukul aku sampai bengkak. Ada yang pukul saya bunuh dia. Sebab, lihat. Jika Kain dibalaskan, harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka Lamek 77 kali lipat. Lamek itu bukan hanya melanjutkan apa yang dilakukan Kain. Lamek berbuat jahat, ada orang lukai dia bunuh. Dan dia bangga sama kejahatannya. Dengar, pola yang buruk yang tidak selesai. Bukan hanya akan berlanjut, tapi bisa berkembang. Yang mengerti katakan, amin. Makanya saudara, saya mulai dengan cerita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Kita datang dari keluarga yang gak sempurna. Saya tulis lagi, bisa munculkan. Ya, kebiasaan buruk masa lalu keluarga gak harus jadi masa depan kita. Karena kalau orang tua gak menghentikan pola itu, maka yang terjadi adalah berlanjut polanya kepada generasi selanjutnya. Dan setelah itu bisa berkembang lebih parah lagi. Dan di dalam Alkitab ternyata banyak yang kayak gini. Pola yang gak selesai berlanjut. Sudah ingat Abraham? Abraham dengan istrinya cantik sekali. Ketika dia di Mesir, dia takut nyawanya terancam karena orang pengen istrinya. Dia takut. Dan dia bilang begini, Kejadian 12 ayat 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, ini contoh-contoh dalam Alkitab sudah banyak. Mereka berkata kepada istrinya. Ya, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata kepada istri. Berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kau hidup. Nah, jadi kita sepakat ya. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham takut sama jiwanya. Dan dia bilang sama istri, kalau ditanya, bilang aja, kamu bukan istri, kamu tuh adik. Saya tahu. Ishak anaknya lakukan yang sama. Ishak lakukan yang sama, saudara lihat ini. Ini berapa pasal ya? Kejadian 26. Ketika ada situasi yang sama, Ishak melakukan yang sama. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya Ishak, berkatalah ia, dia apa? Saudaraku. Ishak itu anaknya Abraham. Sebab ia takut, dia istrinya. Ya istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Dari mana ini terjadi, saudara? Saya percaya Abraham gak pernah ngajarin gini. Ishak, kalau kamu ketemu ancaman kayak gitu, kamu bohong aja. Mungkin gak pernah ada ajaran seperti itu. Tapi Ishak menangkap pola itu. Kalau terancam, bohong aja. Itu polanya. Sehingga pola itu, sudah ajaran itu lebih diserap oleh anak dari tindakan, perbuatan, lebih daripada perkataan.
Jadi kalau anak-anak melihat bagaimana saudara handle stres, ada di sini yang stres itu perginya snack. Kalau stres maunya dessert. Gak ada salah dengan dessert, saudara. Tapi kalau dessertnya 10 macam, ada yang stres menyendiri ke pulau, menyendiri terus. Kalau mana ke Lembang sana? Matikan semua telepon. Ada, saudaraku. Ada yang stres. Sensitif. Terpegang. Beledar. Ngambek, saudara. Anak-anak, lihat itu. Ada yang pola hidupnya boros. Punya uang sedikit. Dapat gajian. Langsung habiskan. Boro-boro nabung sampai akhir bulan, saudaraku. Sudah habis di minggu pertama. Sosialita, kemana-mana, spend. Generasi selanjutnya, lihat. Ada yang sama sekali tidak ngurusin kesehatannya. Di sini nggak ada. Nggak pernah olahraga. Makan sembarangan. Istirahat terserah. Anaknya lihat. Saudara, ini polanya bisa terjadi ke bawah. Ada yang gak pernah pedulikan orang lain. Mentingin sendiri-sendiri dan gak pernah peduli sama orang lain. Itu menjadi pola yang bisa dilihat sama orang lain. Ada yang malas, gak mau bekerja, tidur malam, bangun pagi, dan itu semua menjadi cermin contoh film yang dilihat oleh anak-anaknya generasi selanjutnya dan mereka belajar. Dan masalahnya gini, saudaraku. Kalau kebiasaan buruk itu sering terjadi di dalam keluarga. Filmnya sering diputar. Maka apa yang sering terjadi jadi biasa. Kalau yang biasa terjadi adalah berantem, marah sedikit papa, gebrak meja. Marah sedikit mama, lempar sepatu, pakai hak. Kalau itu sering, udah jadi biasa di rumah. Nada tinggi biasa, teriak-teriak biasa, banting pintu teriak biasa, masuk sebel, blegar biasa. Kenapa? Karena itu terlalu sering. Nah, saudara, kebiasaan yang buruk dalam keluarga nggak perlu berlanjut. Dan Tuhan sudah kasih tahu sama Kain. Ayat 7, lihat ini. Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu nggak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah apa? Ngintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus apa saudaraku? Berkuasa atasnya. So this is, listen Kain, listen kata Tuhan. You have a choice. Kamu punya pilihan. Kalau kamu iri hati, kamu harus berkuasa atasnya supaya dia nggak menjadi meledak. Kamu punya pilihan. Kamu harus berkuasa. Nah, saya pikirkan gini, kalau Tuhan bilang sama Kain kamu punya pilihan dan kamu bisa menentukan pilihan yang baik, apalagi kita dalam perjanjian baru Roh Kudus tinggal dalam kita. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus. Amin. Ya. Dan Kain punya pilihan, tapi Kain enggak mengindahkannya. Tapi ada kabar baik. Keluarga kita enggak sempurna, saudara. Tapi pola apapun, kadang-kadang kita ada yang stres ya. Kalau orang stres tiba-tiba ngambek. Lain-lain ya, ada yang seperti itu, saudara. Ada yang terlibat dalam suka judi dan lain sebagainya. Semua terlihat ya. Jadi contoh, oh begini. Nah saudara, kabar baiknya adalah ada di dalam Alkitab yang pola itu ternyata diputus.
Jadi nggak berlanjut dan nggak berkembang. Ya, sudah ingat Yakub? Ya, kita buka ya. Ishak punya anak 2, siapa namanya? Yakub dan Esau. Tapi dalam keluarga ini nggak sempurna, saudara. Ishak lebih sayang sama Esau. Gitu? Istrinya lebih sayang sama Yakub. Ada pilih kasih, saudara. Pilih kasih nggak selesai. Terjadi apa? Penipuan, pertengkaran, dan Yakub kabur dari rumah. Nah, saudara pikir kalau kita bayangkan ini, pilih kasih dalam keluarga itu membahayakan sekali. Saudara, Yakub, apakah Yakub belajar gak dari perlakuan Ishak kepada dia? Sudah tahu? Dia, coba kita buka ayatnya. Kejadian 37 ayat ketiga. Apa? Israel lebih mengasihi Yusuf. Israel itu Yakub. Yakub lebih mengasihi dari semua anaknya yang lain. Terjadilah papanya pilih kasih, anak Yakub juga pilih. Ya, Yusuf aku pilih. Aku sayang dia lebih dari yang lain. Apa akibatnya? Pertengkaran terjadi. Yusuf dibenci kakaknya, dia dibuang, dan lain sebagainya. Nggak selesai, saudaraku. Polanya terjadi. Ya, bahkan lebih besar dampaknya. Tapi puji Tuhannya, Yusuf, Yakub punya anak. Yusuf dia kasihi, tapi Yusuf ketika dia dibuang, nah ini polanya berhenti. Ketika dia buang, kakak yang membuang dia benci bisa aja, saudara, tapi dia serahkan sama Tuhan. Dia punya pilihan Yusuf, dan dia memilih untuk memaafkan. Di sini polanya putus. Selesai di sini, saudaraku. Kejadian 50 dikatakan begitu. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan, kata Yusuf, yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Yusuf ketika dia diperlakukan yang gak baik, dibuang tanpa salah dan lain-lain, dia punya pilihan. Dia gak balas dendam. Dia gak membuat kekacauan dalam keluarga. Dia punya pilihan. Polanya harus berhenti di saya. Stop it. Dan dia berhenti. Dia serahin sama Tuhan. Kalaupun aku diperlakukan buruk, Tuhan bisa rubah jadi baik. Selesai, saudaraku, pola itu. Kebiasaan buruk dalam keluarga gak perlu jadi apa? Masa depan kita. Kalau saudara perhatikan Ruth juga sama. Ruth punya suami, ditinggalkan meninggal suaminya. Dan dia ikuti Naomi. Ruth ini dari Moab. Moab itu adalah bangsa yang terkenal penyembah berhala dan bermusuhan dengan bangsa Israel. Tapi Ruth ketika ditinggal dalam situasi yang berat, dia bisa aja kembali ke bangsanya, ke penyembahan berhala. Tetapi dia bilang sama Naomi, no, Naomi, selesai di sini. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Dan penyembahan berhala berhenti di situ. Ruth akhirnya menikah dengan Boaz, melahirkan Isai, melahirkan Daud. Dan akhirnya melahirkan Mesias. Pola itu bisa berhenti di Ruth. Pola itu bisa berhenti di Yusuf.
Nah, ada satu yang menarik. Perjanjian baru ya, lihat ini. Mari kita buka. Yang masih semangat katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 5. Lihat ini menarik. Jarang dibahas, tapi sangat menarik. Lihat ini. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di mana? Dalam nenekmu, Lois. Dan di dalam ibumu, Eunike. Yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Timotius, aku sangat bersyukur melihat imanmu. Kenapa? Karena pertama-tama iman itu ada di nenekmu. Terus turun kepada ibumu. Nah sekarang hidup dalam kamu. Pertanyaannya adalah, di mana bapaknya? Itu saudara. Timotius tidak punya figur bapa. Kita tahu Alkitab katakan bapaknya adalah seorang Yunani, bukan seorang percaya. Kemungkinan besar karena nggak ditulis. Dan Timotius punya pilihan. Dia bisa ikuti mungkin ayahnya yang mungkin nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama kerohanian, bisanya. Tapi dia memutuskan untuk memilih mengikuti iman daripada Paulus, untuk mengikuti iman daripada ibunya dan neneknya. Makanya selamat, saudara. Polanya putus di situ. Nah, siapa di antara kita yang punya sesuatu yang tidak sempurna, yang kita harus rubah? Karena itu semua kalau nggak dibereskan bisa berlanjut dan bisa berkembang. Mungkin cara kita berkata-kata dengan orang, cara kita kebiasaan kita, cara kita mengelola keuangan, cara kita melayani, cara kita melakukan apa pun yang kita lakukan di rumah. Semua pola itu bisa berdampak dan kita mau bahwa pola yang buruk, yang lalu-lalu dan hari ini mungkin masih ada dalam keluarga kita putus. Sehingga jangan berlanjut dan berkembang. Yang mau katakan amin. Dan ini sesuatu yang gak mudah. Bukan sesuatu yang kita bilang saya mau berubah sekarang langsung berubah. No, it's a process. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara, membantu kita bisa membukakan apa yang harus kita pelajari dan rubah. Saya boleh undang Gibodis ke depan. Makanya masa lalu, kebiasaan buruk apa? Apa saudara? Yuk sama-sama 2, 3 apa? Kebiasaan buruk masa lalu keluarga tidak harus jadi masa depan kita. Amin. Ya, makanya kenali pola yang ada. Saya nggak kenal saudara setiap hari, saya nggak tahu ya. Tapi kenali pola kita. Apakah ada mungkin kita dari keluarga yang melihat satu gambaran yang nggak baik? Ya, ada mungkin orang tua yang kurang bertanggung jawab, kasar, berantem dan lain sebagainya. Kita kayak lakukan yang sama. Karena ini sesuatu yang bisa diserap tanpa kita sadari, saudaraku. Dan kalau kita nggak tahu, bagaimana, apa yang biasa saudara katakan, apa yang biasa saudara lakukan. Kita harus angkat awareness itu. Aware, sadari. Dan kalau kita nggak sadari itu, kita harus tanya sama orang yang terdekat dengan kita. Kamu lihat diri saya seperti apa? Mungkin dia bisa cerita, saudara. Oh, bagaimana kita handle stres? Bagaimana kita mengelola keuangan? Bagaimana kita kelola kesehatan saudara? Bagaimana saudara berhubungan dengan orang lain? Bagaimana kalau engkau mengalami konflik? Apa yang kau lakukan? Dan ketika kita tahu, oh ya Tuhan ini masalahnya di sini.
kita datang sama Tuhan. Oh mungkin saya terlalu menghindar, makanya gak beres-beres dan berantem terus. Oh mungkin saya terlalu cuek. Saya pernah dulu saudara, saya dalam kendaraan terus saya tanya sama yang nyetirin saya bilang dia, di kebun kaum saudara, di depan martabak itu, menurut kamu saya orangnya gimana? Dia bilang gini, kaget saya saudara, Bapak orangnya cuek. Oh, cuek. Masa cuek? Saya renungkan. Ya mungkin iya juga ya. Cuek katanya. Seringkali kita gak bisa lihat. Ikan gak bisa lihat dirinya pada waktu dia dalam akuarium harus keluar. Seringkali itu yang harus terjadi. Harus ada orang yang membantu kita. Dan kalau kita punya masalah dengan amarah, kita perlu orang-orang yang mungkin sudah bebas. Orang-orang yang lebih sabar. Dan sudah bisa ketemu sama dia. Sudah lihat ada orang yang sabar. Datang sama dia, saya mau belajar sama kamu. Kok kamu begitu sabarnya? Saya jangankan hal kayak gitu terjadi ditabrak kamu masih bisa diam. Saya lumpia kebasahan, lumpia kepedesan aja ngambek saya. Bisa diajak berantem saudara. Ada saudara kok yang kayak gitu ya. Disenggol dikit, buka kacanya keluar. Buar. Dan itu terjadi saudaraku. Dan itu ada polanya. Dan kalau tidak diputus bisa berlanjut dan bisa berkembang. Makanya miliki mentor. Bawa sama Tuhan. Tuhan ini masalahku. Kalau kita menjadi orang yang boros. Dapat gajian, habis. Dapat gajian, habis. Kenapa? Karena mau makan di luar, main itu, belanja ini, habis saudaraku. Habis. Ya seneng sih. Dapat foto. Ya. Tapi ya habis semua. Belum akhir bulan sudah habis saudaraku. Mungkin kita harus ketemu sama orang yang bisa berhemat. Sehingga kita bisa belajar. Kenapa kamu bijaksana dalam hal keuangan? Nah seringkali saudara kita perlu yang seperti itu. Kita gak aware dan kita perlu orang-orang yang mementor kita. Sehingga kita bisa belajar dari mereka. Teladan iman. Amin. Yes. Jadi makanya topiknya gak mudah ya topik ini. Tapi ya sudah disampaikan. Tapi kalau gak diselesaikan ini bisa berlanjut. Tadi pagi saya sampaikan gini. Saya ini saya 3 orang anak ya. Ibu Susi, Pak Andi sama saya. Saya ini paling kecil. Uang jajannya pun paling kecil. Jadi setiap pagi kami pergi sekolah, dikasih uang. Ada uang ibu Susi, ada uang jajannya kakak saya, dan ada uang jajan saya. Saya paling kecil. Jadi setiap pagi saya datang ke depan kamar papa, saya ambil bagian saya. Dan saya bisa lihat berapa dia dapat, saya dapat berapa. Hal kecil saudaraku. Tapi saya kalau ke sekolah bawa uang itu, saya gak bisa beli teh manis. Jadi setiap pulang sekolah, saya selalu lewat kantin. Saya sekolah di Bida Bakti dulu. Saya selalu lewat kantin. Saya lihat ada orang yang beliin teh botol. Maaf ya, kasih merek ya. Bapaknya beliin. Ngiler saudaraku. Kenapa? Karena saya gak sanggup ya. Saya gak punya uang. Habis uangnya udah beli nasi kuning. Saya lihat ya. Pengen ya. Dan saya merasa ya gak diperhatikan. Sedih juga. Pernah saya pengen, tadi pagi saya sampaikan saudara. Pernah mau kabur dari rumah saudara. Ambil tas. Tuh kan keluarganya gak sempurna ya Pastor ya.
Kayak gini ceritanya. Gak apa-apa ya. Supaya saudara kenal saya. Buka. Masukin tas. Sudah siap kabur saudaraku. Tapi gak berani. Jadi gak jadi. Tapi saya ingat betul. Di setrikaan itu saya udah siapin baju. Pakai tas ungu saya udah siap. Tapi belum ada nyali. Jadi gak jadi. Saya bilang, aduh saya sedih banget. Orang dijemput, saya pulang jalan ke rumah. Saya perlu pakai baju pramuka, nangis di gubernuran. Oh gak ada yang jemput, ditolong sama orang. Kenapa sih papa pelit banget? Kenapa? Apakah saya keluarganya susah-susah amat gitu? Beli teh manis gak bisa sampai nangis. Lucu ya saudara, memang lucu. Tapi itu sakit tuh. Ternyata ketika saya ngobrol sama orang yang bekerja, saya bilang, kenapa sih papa begitu sama saya? Dia bilang gini, nah ini, this is change my mind. Papa kamu bisa. Wow, bisa apa? Kalau dia mau beli ini, bisa juga. Bisa, dijajarin mobil juga bisa waktu itu. Wow. Terus kenapa? Nah, saya belajar satu hal. Ternyata mengelola keuangan itu harus bijak. Then I learn. Dan pola itu ditiru, saudaraku. Sampai hari ini. Dan saya bersyukur untuk Papa. Tepuk tangan dong untuk Papa saya. Yeah. So he gave me good lesson ya. Ya, sedang ada di reunian. Makanya saudara, pola yang buruk jangan berlanjut. Kalau saudara punya orang tua yang baik, bersyukur. Amin. Kalau kita ada salah sama anak-anak, kasih pola yang gak baik, minta maaf. Mau gak sih? Yes? Ya, minta maaf sama mereka. I'm sorry. Mari kita bangkit berdiri. Sudah belajar sesuatu? Ya? Jadi kayak konselingnya. Konselingnya langsung banyak begini, gimana? Bisa Pak Tim ya begini. Roh Kudus yang mampukan ya, saudara. Mari pejamkan mata kita. Bapak terima kasih. Keluarga kami gak sempurna Tuhan, kami tahu. Kami lahir dari keluarga yang mungkin ada perselisihan, ada trauma. Kami pernah merasa gak dihargai, kami merasa dibuang. Kami gak merasa diperhatikan, ampuni kami. Tapi kami satu hal belajar bahwa Tuhan kami, Tuhan yang baik. Kau tetap mengasihi. Dari keluarga yang gak sempurna, Engkau bisa bekerja untuk mendatangkan Mesias, Kristus. Dan setiap pola yang buruk ya Tuhan, setiap yang gak baik, kami mau putus hari ini. In Jesus name. Kalau ada sesuatu yang Roh Kudus mungkin ingatkan saudara, tentang gambaran bagaimana Engkau berkata-kata, bagaimana Engkau hidup, bagaimana saudara mengelola konflik dan lain-lain. Kalau ada satu hal yang saudara mau berubah di hadapan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Saya mau berdoa di tempat ini. Mungkin pola keuangan, pola konflik, pola komunikasi yang buruk. Tuhan, aku berdoa setiap tangan-tangan terangkat, mampukan mereka. Mampukan mereka Tuhan. Sehingga pola yang buruk apapun Tuhan yang telah terjadi tidak berlanjut ke masa depan kami. Lepaskan pengampunan saudara. Untuk orang-orang yang melukai saudara. Lepaskan pengampunan. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan untuk keluarga-keluarga yang baik, saya boleh berdoa berkati keluarga-keluargamu. Berkati ayah ibumu, berkati adik kakakmu, berkati mereka. Bersyukurlah untuk keluarga yang rukun, bersyukurlah untuk keluarga yang baik. Karena kau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersuka cita, kami tahu Tuhan kami masa depan yang Kau berikan atas kami, masa depan yang terbaik. Mampukan hamba-Mu, mampukan kami semua sehingga hidup hari ini kami bisa bangun pola yang baik. Sehingga masa depan yang penuh dengan harapan. Kami mau putus hal-hal yang buruk sehingga satu hari nanti anak cucu kami bisa berterima kasih. Bahwa dia melihat gambaran yang baik, gambaran kerukunan, gambaran kebiasaan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang bersyukur sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Waktu saya mengalami hal-hal yang mungkin saya pikir saya nggak bisa lakukan sendiri, terus di titik dimana saya nggak bisa untuk menyelesaikannya, saya sharing ke member iClick dan akhirnya saya kayak dapat kekuatan. Yang saya alami waktu itu adalah ketika Erik di PHK, saya juga baru keluar kerja karena tahun 2018 itu saya mengundurkan diri dari kerjaan. Nah, dimana kebayangnya selama kurang lebih 3 atau 4 bulan gitu, kita nggak ada penghasilan sama sekali. Aduh, tolong doakan ya kalau ada ini apa segala macam. SPP anak tuh nggak kebayar sama 4 bulan. Karena di member iClick ini ternyata ada yang kenal dengan yayasannya, akhirnya saya dibantu untuk supaya 4 bulan itu dikurangi. Kalau iClick itu dalam kondisi bisnis yang lagi bagus atau kitanya kurang sehat atau apapun juga, tapi puji Tuhan, iClick harus tetap berjalan. Yang pasti ketika kita memimpin iClick, kita juga pasti semakin bertumbuh. Karena selain kita memberkati anggota-anggota iClick, Tuhan juga pasti sediakan berkat buat setiap ketua iClick. Harapan saya di sini ya kita boleh sama-sama saling terus menguatkan, terus menjadi berkat buat member semuanya. Karena kan setiap musim tuh selalu berganti ya. Mungkin kita ada di musim ini, kita ada di musim yang lain. Dan pengalaman yang kita udah dapetin itu bisa menjadi berkat buat orang-orang, bahkan member-member baru juga. Ya, saya berharap bahwa semua anggota iClick Mekarwangi bisa terus bertumbuh dalam Tuhan dan tetap kuat dalam iman dalam menghadapi situasi apapun juga. Itu harapan saya. iClick Mekarwangi 01. Yes, yes, yes! Yes, di iClick kita punya saudara yang akan menjadi support system kita ketika kita lagi lemah. So bagi saudara yang belum join iClick, please banget untuk daftar di meja informasi di lantai 6. Shalom Sobat ICC, saya Beth, saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja ICC Bandung. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara dan kami telah menyiapkan special gift yang dapat saudara ambil di meja informasi. Selanjutnya, informasi untuk para ladies. Nah, di sini gak cuma ladies aja, ladies yang senior yang udah jadi mertua juga boleh banget datang. Karena kali ini ibadah wow akan membahas satu topik yang hot banget nih. Hubungan antara mertua dan menantu. So bagi para ladies, kita akan sama-sama hadir dan dilayani oleh Dr. Randa Charlotte Priyatni pada hari Kamis 5 Juni jam 9 pagi di tempat ini. Dengan judul Tak Perlu Sama Cukup Saling. So tunggu apa lagi ladies, langsung daftar di link yang tersedia. Dan selanjutnya untuk para volunteers nih, acara yang udah ditunggu-tunggu setiap tahun untuk para volunteers. Jangan lupa untuk datang ke acara Volunteers Empowering Day. Di sana kita akan sama-sama berkumpul, tapi nggak cuma ngumpul aja nih, karena kita akan diperlengkapi bersama Pastor Jeffrey Rahmat, founder of JPCC.
pada hari Sabtu tanggal 14 Juni jam 8 sampai jam 12 siang di tempat ini. So tunggu apa lagi volunteers? Ini semua volunteers pastikan daftar ya untuk datang ke acara Volunteers Empowering Day. Dan yang selanjutnya, untuk para parents yang punya anak-anak di youth, yaitu yang lagi duduk di SMP dan SMA. ICC Youth Camp 2025 akan kembali diadakan, yang pastinya seru banget, bakal lebih seru daripada tahun lalu dong ya pastinya ya. Tahun lalu udah seru banget, tahun ini pastinya lebih meledak lagi. Nah, so tunggu apa lagi untuk para parents, langsung daftarkan setiap anak-anak youth untuk bergabung di ICC Youth Camp. Karena gak cuma seru-seruan aja, tapi akan ada banyak sesi dan tahun ini kami rindu untuk setiap youth bisa mengalami pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Yang akan diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni di Villa Air Lembang dengan biaya 200.000. Dan informasi yang terakhir, ibadah minggu depan akan dilayani dengan ibadah bahasa isyarat. Di ibadah yang pertama jam 8. So bagi rekan-rekan atau bagi jemaat ICC yang mengenal rekan-rekan disabilitas tunarungu dan tunawicara, boleh di-invite untuk datang ke minggu depan di ibadah yang pertama. Kita akan dilayani dan akan bersama-sama mengalami ibadah yang luar biasa. Sekian informasi kali ini. Kita mengundang jemaat untuk berdiri untuk menerima doa berkat. Terima kasih Bet, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Untuk setiap para pelayan Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah. Untuk setiap persembahan yang diberikan, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Untuk setiap persekutuan orang benar, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami dan kami menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Dia melindungi kita. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan mengingatkan. Dia sendiri yang akan memampukan supaya setiap hari kau bisa memancarkan Kristus yang tinggal di dalam kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah dan jadilah berkat dalam nama Yesus. Yang telah terimanya ucapkan syukur. Katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.